Selamat pagi anak-anak, selamat memulai hari ini, pelajaran kita hari ini. Ini saya akan menyarikan lagi materi kita di kelas 11 ini. Ya, seperti analisis Bapak sendiri, kelas 11 ini sering apa untuk pembelajaran Bapak nih. Sukanya saya lihat hanya absen aja terus suka kabur nih. Karena saya lihat tidak dari durasi yang tersaji ternyata yang ditonton hanya sepotong-sepotong aja, tapi Bapak minta kalian tonton sampai selesai dan kalian kalian resapi dalam diri kalian apa yang menjadi keperluannya, hal-hal apa yang penting dan hal-hal apa yang perlu digali dari sana untuk dipakai dalam kehidupan kamu ya. Karena belajar intinya adalah dimanfaatkan dalam kehidupan ya. Tapi kalau kamu hanya sekedar absen dan tinggalkan videonya, ya saya catat kamu sudah mengikuti materi, mengikuti pelajaran, tapi ternyata kamu tidak tahu apa-apa ya. Intinya saya sudah memberi, tapi kamu yang tidak memanfaatkannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke. Ya, sebelum masuk ke materi lagi, Bapak mengingatkan di semester kita atau di PTS kita kemarin kelas 11 adalah kelas yang menurut Bapak hasil pembelajarannya ya gimana ya, Bapak bisa bilang kategorinya mungkin jelek ya dibandingin kelas 10 dan kelas 12, tapi Bapak bisa menganalisis sendiri dari geliat kalian dalam pembelajaran. Bapak pikir masih sedikit kalah ya dibandingkan kelas 11 dan dibandingkan kelas 10 dan kelas 12 karena keikutsertaan kalian dalam pembelajaran memang sedikit kurang antusias. Bapak lihat dari kehadiran dalam pemberian komentar, pengumpulan tugas dan sebagainya, tapi Bapak berharap kalian masih bisa menggali dan mengibarkan semangat kalian ya untuk bisa dapat hasil pembelajaran yang lebih baik ya, sehingga ketika dapat tes untuk melihat sejauh mana keberhasilannya kalian bisa memperoleh hasil yang baik. Oke, untuk untuk mid semester ini, untuk penggalan paruh tahun ini di semester 1 kita masih akan membicarakan beberapa bab lagi ya. Sekarang kita masuk ke materi ceramah ya, materi ceramah di bab 3 ya. Hari ini Bapak ulas kulit-kulitnya dulu, nanti bagaimana bentuk penceramahannya dan sebagainya kita akan lihat di hari-hari mendatang, karena kita masih punya waktu sekitar 2 bulan ya hingga November akhir untuk memenuhi materi yang ada di sini ya. Kita sudah selesai 2 bab, silakan kita lanjutkan ke bab 3 ya. Oke. Oke, kita masuk ke materi bab 3. Kita bicara soal ceramah, dan apa yang akan kita pelajari adalah definisi dan ciri-ciri ceramah. Lalu informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, telaah isi struktur dan kebahasan ceramah, penyusunan ceramah, dan nanti kita bicara soal praktek tentu saja ya. Oke, kita bicara pertama definisi dan ciri-ciri ceramah. Kalian tahu ceramah ya? Kalian bisa melihat ceramah biasanya dalam kegiatan keagamaan ya. Juga ceramah bisa dilakukan dalam kegiatan apel ya. Adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiens. Jadi kita bicara di depan banyak orang mengenai sesuatu, itu namanya ceramah ya. Kalau ngomongnya di depan dalam forum agama, maka namanya ceramah agama.
Ya, kalau misalnya dalam sebuah apel atau pertemuan berarti ceramah untuk materi tersebut ya. Ciri-ciri ceramah biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu ya. Kalau nggak punya keahlian ya memang ceramahnya jadi terkesan ompong gitu ya. Lalu menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan, memberikan manfaat tentu bagi pendengarnya seharusnya. Ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar. Nah, ini bedanya ceramah dengan pidato ya. Kalau pidato itu ngomong sendiri dan tidak langsung memberikan forum untuk gimana, ada pertanyaan, nah gitu ya. Tapi ceramah bisa sesekali ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar. Dapat disajikan menggunakan alat bantu. Misalnya kayak sekarang Bapak mengajar dengan metode ceramah juga nih ya. Bapak ngomong, kalau kalian mau ada pertanyaan, kalian bisa lakukan walaupun tidak secara langsung ya, bisa lakukan dengan bertanya di WhatsApp atau di kolom komentar gitu ya. Lalu ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Nah, ingat, kalau kalian melakukan ceramah tapi yang dikatakan adalah isinya kebohongan, ilmu yang salah, berarti kalian menyesatkan orang yang mendengarnya ya. Dan ceramah harus dapat menghidupkan suasana. Kalau kalian nggak bisa menghidupkan suasana, maka ceramah kalian niscaya akan dianggap angin lalu sama pendengarnya, dan kita yang berceramah tidak didengarkan, dan akhirnya ya nggak bermanfaat ya kegiatan ceramahnya. Dalam ceramah ada informasi, yaitu permasalahan aktual ya. Biasanya yang diomongin tuh hal-hal yang lagi aktual, yang bukan sekedar ceramahnya ngomongin materi yang dipilih sama pembicara, tapi biasanya karena ada hal yang aktual ya. Informasi aktual itu berarti hal yang baru ya. Nanti ada jenis-jenis informasi dan tanggapan terhadap informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah ya. Informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok informasi mengandung 5 WH ya. Nah, apapun yang dianggap informatif harus ada 5 WH-nya ya. Kita bisa menjelaskan kapan, di mana, bagaimana, siapa, itu ya 5 WH ya. Nah, supaya kita bisa di cross check apa yang kita bicarakan benar atau tidak ya. Permasalahan aktual atau sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang, itu adalah definisi dari aktual ya, permasalahan aktual. Lalu cara memahami informasi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menyimak ceramah, didengar ya, dengar secara utuh, jangan dengar sepotong-sepotong. Nah, bangsa Indonesia itu suka jadi korban hoax karena suka dapat informasi sepotong-sepotong dan sudah berani berbicara, padahal dia belum memahami keseluruhan dari apa yang didengarnya, tapi dia udah berasa sebagai penyampai untuk orang berikutnya. Pernah nonton game-game sekolah outbound gitu kan, kalau ada orang baris terus dikasih informasi di orang paling depan, terus dibisikin ke sampingnya, ke belakangnya, terus dibisikin lagi ke belakangnya, biasanya sampai di ujung belakang. Kalau informasinya banyak dan panjang, biasanya ada yang terputus, ada yang salah dan sebagainya. Kenapa? Itu yang terjadi karena antara sumber aslinya dengan yang menerima di akhir suka ada penambahan dan pengurangan hingga informasi tidak maksimal. Jadi kita harus menyimak ceramah dengan seksama ya. Lalu dicatat informasi yang menarik dalam setiap paparan ceramah ya, dicatat dan disusun jadi sebuah kalimat atau paragraf sederhana ya. Untuk menyusun sebuah informasi ceramah, kalian menonton dengan full, lalu mencatat informasi dan menyusun informasi dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana ya. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Buat apa sih informasi itu? Yaitu untuk menambah pengetahuan, lalu untuk mengajari pembaca atau juga menyenangkan pembaca ya, supaya orang-orang lain tahu. Informasi berdasarkan format penyajian biasanya berbentuk tulisan, gambar atau cerita atau lisan ya. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa dibagi menjadi informasi daerah, nasional dan mancanegara ya.
Yang pasti kalau yang daerah ya lokal saja yang tahu, kalau nasional ya se-Indonesia lah, kira-kira senegara kita tahu. Kalau mancanegara informasi yang sedunia ya. Informasi berdasarkan bidang kehidupan antara lain adalah informasi tentang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya ya. Lalu apa itu informasi berdasarkan kepentingan? Yaitu menyangkut keselamatan kelangsungan hidup pembaca, informasi yang menyangkut perubahan atau pengaruh pada kehidupan pembaca. Ini misalnya kayak sekarang nih, informasi yang disampaikan mengenai usaha kita untuk tidak terpapar virus, misalnya seperti itu ya. Lalu informasi berdasarkan penyampaian ada yang dilakukan secara berkala itu berarti ada rentang waktunya ya. Lalu ada yang secara tiba-tiba disediakan setiap saat. Nah ini yang live streaming kayak sekarang ya istilahnya ya. Lalu ada informasi yang dikecualikan ya, nggak terbuka banget, tapi ada yang disimpan informasinya. Lalu informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan, bagi yang membutuhkan saja, kalau yang nggak membutuhkan tidak disampaikan informasi tersebut. Lalu tanggapan terhadap isi ceramah dapat berupa pertanyaan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, dan sanggahan. Jadi kita kalau dengar sebuah pidato dan sebagainya, ceramah dan sebagainya, kita bisa juga menyatakan bentuk persetujuan, bisa juga menyatakan bentuk penolakan, bisa juga punya kritik, punya saran, pujian atau sanggahan. Cuman kadang-kadang orang Indonesia tuh suka tuh kalau dapat kesempatan ngomong cuman beraninya untuk menunjukkan persetujuan. Wah, saya sangat setuju dengan apa yang Bapak katakan tadi gitu ya, tapi nggak memberikan manfaat ya. Sebaiknya dilakukan kritik yang membangun ya, diingat bagian-bagian yang tadi kurang dan diberikan informasi tambahan bagi si penceramah ya. Langkah-langkah yang diperhatikan dalam menanggapi isi teks ceramah ya. Jadi kita setelah mendengar adalah jadi kita menyimak dulu, lalu mencatat pokok dan memberikan tanggapan tadi ya. Langkah-langkahnya ya, berupa sanggahan, pujian, persetujuan maupun penolakan ya. Lalu kalau strukturnya teks ceramah, ingat kalau teks ceramah berarti kita masih ingat materi di kelas 10 tentang teks eksposisi ya, mengungkapkan informasi berdasarkan argumen pembicaranya ya. Jadi kita harus ingat hal-hal pelajaran yang lalu kalau bicara tentang ceramah ini ya. Nah, ini ada unsur-unsur ceramah, kita struktur, kaidah kebahasan dan simpulan isi ceramah nanti kita bicarakan ya. Dalam sebuah ceramah yang pasti ada penceramah, ada pendengar, ada materi, ada caranya, metode ya, dan ada alat buat berceramah ya. Nah, bagaimana bentuk ceramah yang baik itu? Ya minimal ada 3 ini ya. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Dimulai dengan salam, diakhiri dengan penutup, dan di tengah-tengah lah bagian isinya, materi yang paling banyak. Tentang bentuk teknisnya nanti Bapak sampaikan di pelajaran berikutnya ya, tapi untuk penjelasan kulit-kulitnya hari ini Bapak jelaskan bahwa ada strukturnya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup ya. Di sini juga dalam sebuah ceramah yang baik digunakan kalimat imperatif. Masih ingat ya kalimat imperatif kemarin apa? Ya, kalimat perintah ya. Ada perintah biasa, ada permintaan, mengizinkan, ajakan, bersyarat, sindiran, larangan, saran, dan sebagainya. Lalu jenis kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk ingat ya yang kemarin waktu kelas 10 kita tahu kalimat simplex atau kalimat yang hanya terdiri dari satu objek dan subjek dan predikat. Sementara kalimat majemuk itu kalimat kompleks ya. Biasanya seolah-olah muncul predikat atau subjek baru, padahal satu subjek satu predikat juga. Cuma ada keterangan waktu atau keterangan-keterangan lainnya yang membuat seolah-olah ada subjek baru atau predikat baru. Misalnya ayah memasak ketika ibu sedang pergi. Nah, kan itu kan sebenarnya informasinya ayah memasak ketika ibu sedang pergi adalah keterangan waktu ketika ibu sedang pergi, tapi ketika ibu sedang pergi seolah-olah ada subjek berikutnya yaitu ibu, subjek predikatnya sedang pergi. Nah, itu namanya kalimat majemuk atau kalimat kompleks ya.
Itu ada hubungan waktu, hubungan syarat, hubungan pengandaian, hubungan tujuan, hubungan konsesif dan sebagainya, kalian bisa lihat di situ ya. Nah, unsur kebahasaan dalam ceramah yang pasti ada kalimat imperatif, ada kata ganti, ada kata-kata teknis atau istilah-istilah, ya tergantung konteksnya lagi ngomongin apa, maka pasti ada istilah tertentu, istilah bidang tertentu yang dipakai. Lalu ada kalimat majemuk bertingkat ya. Oke. Lalu menyimpulkan isi ceramah diawali dari hasil catatan dan membuat kesimpulan dari apa yang kalian dengar. Bentuk soalnya biasanya nanti ada penggalan ceramah dan kalian ditanyakan informasi dari dalam ceramah, lalu tanggapan atas ceramah tersebut, apakah kalian setuju, apakah kalian tidak setuju, tapi tidak setujunya juga harus dengan alasan tertentu yang masih masuk kategori sopan dan tidak membuat menggunakan bahasa-bahasa yang tak semestinya gitu ya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan ceramah, harus memuat seluruh isi ceramah, jadi tidak meninggalkan bagian-bagian pentingnya. Lalu simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah, jangan dia ceramahnya tentang apa, tapi kalian mengkritik bukan tentang isi ceramahnya, tapi tentang hal lain. Lalu kesimpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. Jadi yang namanya simpulan itu bukan memberi komentar, beda ya. Tanggapan sendiri, kalau simpulan sendiri. Kalau simpulan itu berarti satu kalimat yang menyimpulkan semua isi dari apa yang dibicarakan. Nanti kita akan bicara soal penyusunan teks ceramah di waktu mendatang ya. Mungkin minggu depan tugasnya adalah menyimpulkan isi ceramah, tapi selanjutnya nanti akan ada pembuatan teks ceramah dan tentu saja prakteknya kalian berceramah ya. Oke, nanti mungkin Bapak akan menonton video kalian sendiri ya. Oke, topik teks ceramah, tujuan teks, kerangka teks, dan pengembangan kerangka teks nanti kita lihat. Topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik yang digunakan dalam penyusunan teks atau lain, misalnya masalah ini ya, budi pekerti, peristiwa aktual, pengalaman pribadi. Nah, ini adalah topik-topik yang bisa dipilih ya. Ini sih mana suka sih bentuknya ya. Tujuan atau maksud dalam ceramah adalah maksud dari hasil pembicaraan itu ya. Jadi ada apa yang mau kita beritahukan, apakah kita mau memberitahukan tentang suatu, apa kita mau mempengaruhi atau secara persuasif ngajakin orang lain melakukan apa yang kita mau ya. Misalnya gurunya menceritakan hal-hal yang tujuannya supaya anak-anak jangan melakukan itu lagi ya. Misalnya guru menceramai kalian tentang pentingnya mengerikannya tawuran misalnya begitu, bahaya tawuran. Nah, itu kan tujuannya untuk memberikan persuasi atau memberikan pengaruh ya. Lalu ada juga tujuannya menghibur. Nah, bentuk menghibur ini sebenarnya ceramah yang bisa kita lihat dalam bentuk yang sekarang lagi ngetren sebenarnya ya. Bentuk stand up comedy itu juga sebenarnya ceramah, dia ngomong tentang satu hal, orang menonton dan orang terhibur. Nah, makanya sebenarnya harusnya ada pelajaran bahasa Indonesia ya, bentuknya model seperti stand up comedy ya, tapi kita baru bicara soal teks anekdot di kelas 10 ya. Tapi itu nanti bisa kita lakukan di waktu yang akan datang. Lalu tujuan ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Kerangka ceramah pastinya nanti membuat tema, bikin pokok-pokok dan dikembangkan. Nanti ini semuanya bisa kalian lakukan di dalam tugas-tugas kita yang akan datang. Ini juga cara menyusun ceramah. Nanti kita bahas tentang ini di pembelajaran berikutnya. Oke, sampai di situ dulu. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang ceramah dan Bapak udah berikan bentuknya. Kulit-kulitnya sudah dijelaskan, apa itu yang harus kalian lakukan dalam kegiatan nanti. Yang jadi pekerjaan kalian hari ini adalah apa yang jadi pembicaraan saya, kalian buat catatan atau mind mappingnya sendiri di buku tugas, di buku catatan, dan kalian kirim fotonya ke Bapak ya. Jadi kirim foto tentang
yang tadi Bapak bicarakan, kalian buat jadi sebuah catatan tersendiri, itu dulu difoto dan dikirimkan ke Bapak sebagai bukti bahwa kalian melakukan pembelajaran hari ini, dan juga silakan absen untuk absen pembelajaran di kolom komentar ya. Tulis nama dan kelas seperti biasanya. Oke. Sekian dari Bapak, semoga kalian menyaksikannya dengan seksama dan mengerti apa yang Bapak katakan, apa yang Bapak perbincangkan. Nanti ke depan kita akan bicarakan hal-hal yang lebih spesifik tentang pelajaran ini ya, pelajaran pembuatan atau kegiatan ceramah ya. Tapi yang pasti kita akan mulai dengan mendengarkan ceramah orang lain, baru nanti membuat simpulan dan melakukan sendiri ceramahnya ya. Oke, silakan mengikuti pelajaran berikutnya setelah pelajaran saya. Terus semangat. Kalau kalian udah mulai kendor semangat, ini udah mulai malas-malesan ya, kalian harus tetap kembali pada tujuan awalnya, yaitu kalian belajar untuk diri kalian sendiri ya. Di buku seorang penulis besar saya pernah lihat satu pepatah dari Jerman ya, walaupun saya nggak tahu ejaannya benar ya. Non scuoles sed vitae discimus, tulisannya di situ ya. Artinya bukan untuk sekolah, bukan untuk nilai, tapi untuk hiduplah kamu belajar. Yang kamu lakukan ini untuk pembelajaran kamu sendiri ya, siapa tahu nantinya di dunia nyata kamu dapat kesempatan untuk melakukan ceramah. Semoga dari hasil pembelajaran hari ini kamu bisa punya modal untuk itu semua ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.